Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, apa kabarnya kalian? Sehat selalu ya. Berjumpa kembali dalam pembelajaran matematika bersama Budita. Hari ini kita akan belajar mengenai operasi hitung campuran pada pecahan dan menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan pecahan. Simak ya penjelasan dari Budita berikut. Semangat belajar anak-anak! Materi pertama dalam pembelajaran kali ini adalah operasi hitung campuran pada pecahan. Ya, kita langsung masuk ke contoh soalnya ya anak-anak. Perhatikan soal berikut. 3 1/2 dibagi buka kurung 2 1/2 dikurang 1/9 tutup kurung sama dengan titik-titik. Bagaimana cara mengerjakannya? Perhatikan dengan baik ya anak-anak. Pada soal ada yang di dalam kurung, maka yang harus kamu kerjakan terlebih dahulu adalah yang di dalam kurung. Ya, berarti 3 1/2-nya tetap seperti itu. 2 1/2 kita ubah ke bentuk pecahan biasa terlebih dahulu. Dengan cara 2 kali 2 tambah 1/2 kurangi 1/9. Nah, seperti itu ya. Dikerjakan yang di dalam kurungnya. Perhatikan yang di dalam kurung. Pecahan campuran 2 kali 2 4 tambah 1 itu berarti hasilnya 5 per penyebutnya sama yaitu 2 dikurangi 1/9. Masih mengerjakan yang di dalam kurung. 5/2 dikurangi 1/9. Ini kita samakan dulu penyebutnya karena ini posisinya adalah pengurangan ya. Dengan cara mencari KPK dari 2 dan 9 yaitu 18. Sekarang kita isi untuk pembilang yang masih kosong. 18 dibagi 2 adalah 9. Kemudian tinggal dikali ya. 5 kali 9 yaitu 45. Kemudian 18 dibagi 9 adalah 2. 2 kali 1 sama dengan 2. Jika sudah seperti ini, kita masih lanjut ya mengurangi yang di dalam kurungnya. 45/18 dikurangi 2/18 hasilnya adalah 43/18. Apakah ini sudah selesai? Oh, tentu tidak. Kita masih lanjut. Sekarang waktunya pembagian. 3 1/2 dibagi 43/18. Kita ubah pecahan campuran 3 1/2 menjadi pecahan biasa, yaitu 3 kali 2 ditambah 1/2. Kemudian kita bagi dengan 43/18. 3 kali 2 6 tambah 1 7. Jadi 7/2. Kemudian tanda baginya kita ubah menjadi tanda kali
Dan 43/18-nya kita balik menjadi 18/43. Sekarang kita langsung kalikan. 7 kali 18, 126. 2 kali 43, 86. Jadi hasilnya 126/86. 126/86 ini masih bisa kita sederhanakan dengan cara dibagi 2 baik pembilang maupun penyebutnya menjadi 63/43 atau kita ubah ke bentuk pecahan campuran 120/43. Mengingatkan kepada kalian untuk mengerjakan operasi hitung itu harus sesuai dengan urutan yang ada. Apa itu urutan operasi hitung? Urutan operasi hitung adalah kumpulan aturan untuk mengerjakan operasi hitung. Aturan tersebut memastikan agar semua orang mendapatkan jawaban yang sama. Aturan operasi hitung itu sendiri biasanya disingkat dengan nama PEMDAS. PEMDAS ini sendiri merupakan singkatan dari yang pertama huruf P, parentesis atau tanda kurung. Yang kedua, E dari kata eksponen atau pangkat. Yang ketiga, M, multiplication atau perkalian. Keempat, D, division atau pembagian. Kelima, A, dari kata addition atau penjumlahan. Yang keenam, yaitu S dari kata subtraction atau pengurangan. Catatan penting. Ketika kita mempunyai lebih dari satu operasi hitung yang setipe, kita kerjakan dari kiri ke kanan. Aturan ini penting ketika pengurangan atau pembagian ada di sisi kiri operasi hitung. Perkalian dan pembagian ini merupakan operasi hitung campuran setipe, sederajat, atau setara. Contohnya perhatikan. Nah, 4 bagi 2 kali 3, maka kita kerjakan dari yang sebelah kiri baru ke kanan. Ya, ini yang setipe dan sederajat ya. Tidak ada dalam satu soal itu tidak ada perpangkatan, tidak ada dalam kurung seperti ini, maka wajib dari kiri ke kanan. Jangan ngeyel yang kali dulu. Ya, seperti ini kan nih, ngeyel. Enggak Bu, dikali dulu, 2 kali 3 dulu, baru habis itu dibagi. Enggak, harus dari sebelah kiri baru ke kanan. Paham ya anak-anak? Dan ini berlaku juga pada penjumlahan dan pengurangan. Karena penjumlahan dan pengurangan juga setara, setipe, atau sederajat. Contoh, 4 kurang 2 ditambah 3 sama dengan, nah sekali lagi dari kiri dulu, dari 4 dikurangi 2, hasilnya 2 baru ditambah 3. Kamu jangan ngeyel, Bu, harusnya kan 2 tambah 3 dulu. Tidak, tetap dari kiri ke kanan jika modelnya setipe sederajat seperti ini. Tidak ada perpangkatan, tidak ada dalam kurung ya. Oke?
Bu, apakah PEMDAS berlaku pada soal cerita matematika? Untuk PEMDAS itu berlaku pada operasi hitung bilangan langsung seperti materi yang pertama. Nah, untuk soal cerita, maka operasi hitung yang kalian gunakan adalah harus sesuai dengan aturan atau isi cerita tersebut dari cerita awal sampai dengan cerita terakhir. Jadi untuk soal cerita harus benar-benar teliti membacanya. Materi yang kedua, menyelesaikan permasalahan yang terkait dengan operasi pecahan atau soal cerita untuk materi yang kedua ini. Ya, perhatikan dengan baik contoh soal cerita berikut. Lina mempunyai 2 potong pita berwarna biru yang masing-masing panjangnya 1/3 meter dan sepotong pita merah panjangnya 4/3 meter. Berapakah panjang pita Lina seluruhnya? Jawab. Panjang pita seluruhnya adalah 2 potong pita biru ditambah sepotong pita merah. Pita birunya 2, masing-masing panjangnya 1/3. Jadi bentuk pecahannya dalam kurung 2 kali 1/3 tutup kurung ditambah sepotong pita merah, yaitu 3/4. Jadi 2 kali 1/3 ditambah 3/4. Sekarang kita kerjakan yang di dalam kurung terlebih dahulu dan dikali pula. Baru kemudian ditambah 3/4. Nah, yang di dalam kurung 2 kali 1 sama dengan 2/3. Berarti hasilnya 2 kali 1/3 adalah 2/3 ditambah 3/4. Jika sudah seperti ini, kita tinggal jumlahkan. Kita samakan dulu ya penyebutnya dari 3 dan 4. Nah, penyebut dari 3 dan 4 adalah 12. Sekarang kita cari pembilang-pembilangnya. 12 dibagi 3 itu 4. Kemudian 4 dikali 2 sama dengan 8. Dan 12 dibagi 4 yaitu 3. 3 kali 3 sama dengan 9. Kita jumlahkan. 8/12 ditambah 9/12 sama dengan 17/12. 17/12 masih dapat kita sederhanakan dengan cara 17 dibagi 12 yaitu 1/5/12. Jadi panjang pita Lina adalah 1/5/12. Demikianlah pembelajaran kita untuk hari ini mengenai materi operasi hitung campuran pada pecahan dan menyelesaikan permasalahan yang terkait dengan operasi pecahan. Mohon maaf jika masih banyak kurangnya Budita dalam menjelaskan. Semoga bermanfaat untuk kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.